Kita sambil direkod ini ya. Iya, boleh. Wakar diskusi, aduh bisa soal 50 butuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu makasih banyak ya udah pada ngumpul semua di sini nih, guru-guru hebat semua, teman-teman guru penggerak. Semoga nanti kedepannya kita nggak ada halangan lagi Bu untuk tugas-tugas. Saya mengundang Ibu semua di sini, satu ya mungkin karena penilaian harus ada webinar Bu, makanya saya coba buka Zoom. Saya baru pertama nih buka Zoom. Sambil ngulik-ngulik dikit. Biasanya Jimit, cuman ini agak, buka-bukanya lumayan lah sekarang udah bisa. Mau presentasi Bu, saya mau memaparkan budaya positif yang ada di lingkungan SD saya, yang memunculkan pembelajaran ekskul, ekstrakurikuler, taekwondo yang akan saya munculkan Bu. Tapi sebelum memaparkan budaya positif ini, saya ingin mencoba sedikit kilas balik ke belakang tentang budaya positif, keterkaitannya dengan apa gitu, materi apa yang bisa memunculkan budaya positif tersebut di sekolah. Bisa kita mulai aja Bu ya, saya mungkin akan coba share screen, izin nih buat semuanya. Masih ada yang belum di mute, kita dengar. Udah, kita mulai aja Bu ya, izin share. Sudah terlihat Bu? Sudah terlihat belum? Sudah. Iya, maaf sedikit mungkin saya memaparkan sedikit ya kalau yang kilas baliknya ini dari PowerPoint yang kemarin Ibu saya ambil lagi tentang budaya positif di sekolah itu keterkaitannya dengan beberapa aspek ya, seperti satunya pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, terus ada profil pelajar Pancasila, nilai dan peran guru penggerak itu sendiri, dan visi guru penggerak. Selanjutnya saya nggak akan memaparkan dikit-dikit ya Bu ya, karena ini udah kemarin, ini sedikit aja. Yang kedua itu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini pendidikan itu adalah menuntun kekuatan kodrat yang ada pada diri anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, selain itu juga selain filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara juga ada nilai guru penggerak itu sendiri yang memunculkan kemandirian, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan apa nih satu lagi kebaca. Terhalang nggak kebaca nih Bu? Kita lanjut aja ya Bu ya. Sebentar. Kita lanjut. Peran guru penggerak itu sendiri apa? Mungkin saya nggak akan jelaskan satu persatu ya Bu, Ibu juga semua mungkin udah pada tahu peran guru penggerak itu apa. Selain itu ada tentang inquiry apresiatif yang saya gunakan, yaitu sebuah pendekatan model manajemen perubahan yang fokus pada kekuatan dengan langkah-langkah bagja. Nah itu Bu yang memunculkan budaya positif di lingkungan SD Negeri Krida Utama 2. Nah, saya membuat rancangan aksi nyatanya, yaitu dengan melatar belakangi, ini saya terhalang nggak kelihatan juga ya. Nah, melatar belakangi budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa agar siswa dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis, dan penuh hormat. Itu sumbernya dari pendidikan guru penggerak sendiri. Pada intinya, pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru sebagai penuntun siswa menuju kebahagiaan dan keselamatan dengan memperhatikan kodrat anak dan kodrat zaman. Budaya positif juga menuntun siswa untuk melakukan hal positif, sehingga dapat membentuk karakter baik yang kelak akan bermanfaat untuk mereka.
Nah, di sini saya memunculkan, selain memunculkan pembelajaran ekskul yang ada di SD Negeri 2 Kidul Utama, juga ada tujuannya. Tujuannya apa sih? Sehingga ekstrakurikuler yang ada di Rida Utama ini. Maaf Bu Haji nulis di mute dulu, kasihan tuh Ya. Bu Sri. Ya Bu Haji, punten. Atas. Iya. Tujuannya di sini adalah tindakan aksi nyata ini adalah menerapkan budaya positif di kelas sehingga dapat menumbuhkan karakter baik pada siswa seperti mandiri, tanggung jawab, percaya diri, dan saling menghargai. Menjadi bekal pengalaman belajar bagi guru dan siswa dalam masa pandemi ini seperti menunjukkan kepedulian, mengontrol diri sendiri dan orang lain. Juga menjaga motivasi untuk semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler di sekolah. Lalu, sebentar, kita lanjut slide berikutnya. Di sini ada tolak ukurnya untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ini sudah dilakukan dan untuk mengontrol kegiatan supaya tetap terarah pada tujuan yang sudah ditetapkan. Maka tolak ukur yang digunakan sebagai berikut terbentuknya keyakinan kelas, yaitu dengan cara mendisiplinkan kehadiran anak tepat waktu, terus keyakinan kelasnya komitmen dalam aturan yang sudah ditentukan, sudah disepakati semuanya. Dengan adanya budaya positif tersebut, muncul karakter baik dalam diri siswa seperti kemandirian, tanggung jawab, percaya diri, dan saling menghargai saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Serta keaktifan siswa juga dalam kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler tersebut. Bisa dilihat dari contoh-contohnya, itu banyak sekali di YouTube, gerakan-gerakan apa yang harus dilakukan oleh anak, sehingga kegiatan itu dapat berlangsung terus-menerus sampai anak dewasa dan akan menimbulkan karakter yang baik gitu bagi anak. Lalu dilanjutkan dengan sebentar. Langkah-langkah yang dilakukan ya. Seperti apa ini? Sosialisasi kepada seluruh warga sekolah mungkinnya meliputi, sebenarnya terlalu besar mungkin jadi nggak kelihatan. Nah, lini masi tindakan yang dilakukannya. Langkah-langkahnya yaitu sosialisasi kepada seluruh warga sekolah meliputi kepala sekolah, guru, peserta didik, dan tenaga kependidikan terkait disiplin positif, kesepakatan kelas, dan profil pelajar Pancasila. Jadi semua melibatkan seluruh warga sekolah, baik intern atau ekstern itu terlibat semua dalam pembelajaran ekstrakurikuler bidang taekwondo yang ada di SD Negeri 2 Krida Utama ini. Di sini guru menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya kesepakatan kelas. Yang ketiganya, guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat kesepakatan kelas. Yang keempat, kesepakatan kelas yang telah disepakati selanjutnya ditandatangani seluruh warga kelas dan dipasang di dinding kelas di mading. Agar apa? Aturan yang sudah ditentukan atau kesepakatan bersama dapat dipatuhi oleh seluruh warga sekolah. 5. Sosialisasi kepada seluruh peserta didik baru tentang penumbuhan karakter dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan pentingnya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai minat dan bakatnya. Sehingga dari bidang ini banyak memunculkan prestasi-prestasi yang diraih oleh anak tersebut yang dapat dipergunakan, misalnya kalau ke SMP itu biasanya suka ada prestasi. Nah, itu dapat membantu nilai. Jadi ada praktik baik buat anak, menambah nilai untuk dapat masuk ke sekolah yang diminatinya. 6. Menumbuhkan, menanamkan, dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketujuh, mendokumentasikan setiap kegiatan ekstrakurikuler yang menumbuhkan, mencerminkan, dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, selain lini masinya juga ada dukungan yang dibutuhkan. Karena kalau tidak didukung oleh pemangku kepentingan, mungkin bidang ekskul yang ada di SD kita itu mungkin tidak akan berjalan dengan baik. Siapa saja sih dukungan yang dibutuhkan nih? Pertama dari orang tua di rumah dalam membiasakan budaya positif. Yang kedua, warga sekolah sebagai role model, teladan bagi peserta didik dalam menanamkan budaya positif.
Yang ketiga, seluruh warga sekolah berkolaborasi, bergotong royong, dan bergerak bersinergi dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Nah, selesai yang saya sampaikan, mungkin itu sedikit saya berbagi dengan rekan-rekan semua. Apa yang saya sampaikan di sini, mungkin kita berbagi sharing, Bu. Mungkin ada masukan-masukan, ada kekurangan, atau ada yang perlu diberi masukan ya, komentar untuk memperbaiki ke depannya budaya positif yang akan dilaksanakan di SD Negeri Kuda Utama. Mungkin itu pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Bu Boleh Nani? saya dulu? Boleh. Iya, ini yang diambil budaya positif sama Ibu Sri berkaitan dengan pelaksanaan eskul taekwondo ya. Iya. Yang saya ingin tanyakan, di situ kan ada pembuatan kesepakatan kelas. Nah, hubungannya dengan eskul taekwondo itu di mana? Terus dalam pelaksanaan kesepakatan kelasnya itu apakah dalam pembelajaran yang dibuatnya atau dalam kegiatan eskul itu sendiri? Mungkin itu dulu saja. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Akan saya jawab ya, Bu. Kesepakatan kelas yang saya buat di sini dalam arti eskul itu kan otomatis sesuai minat dan bakatnya anak mengikuti keinginannya. Jadi kita ada kelas khusus ekskul, tiap bidang itu ada kelasnya. Selain eskul taekwondo juga ada eskul bimbel berbagai macam bidang juga ada. Ada eskul drum band, ada kelasnya khusus. Nah, kita bikin kesepakatan itu kelas khusus taekwondo. Jadi di situ kesepakatan dari pelatihnya juga kita mengambil coach ya, pelatih Sabem untuk melatih kegiatan tersebut. Saya hanya mendampingi dan memantau kegiatan tersebut di luar jam pembelajaran. Kita bikin kesepakatan kelasnya berupa datang tepat waktu nih, menggunakan pakaian seragam apa yang telah ditentukan. Kalau misalkan latihan dia tidak menggunakan kaos olahraga atau apa, misal baju itu kan tidak sesuai dengan komitmen yang ada. Karena kalau taekwondo biasanya bajunya baju taekwondo juga yang bodok kayak gitu. Paling kesepakatan kelas yang lainnya, Bu. Terima kasih Bu Sri penjelasannya. Ya, sama-sama. Saya kira ada kaitannya dengan pembelajaran gitu. Ya. Tapi di sini mungkin yang dibahas hanya tentang Iya, di luar pembelajaran. Iya. Ya, mangga silakan Bunia yang lain barangkali. Boleh kita berbagi sering. Ada lagi yang lain? Bunia mau? Bu Yati? Mana Bunia? Kalau tidak ada, mungkin Bu Nani juga mau presentasi, silakan. Saya memberikan yang lain presentasi, silakan. Tapi kalau ada yang mau tanyakan lagi, silakan. Sebelum ada sesi kedua presentasi. Belum dengar suaranya Bunia. Nanti, tuh, bentar. Coba dilanjut aja presentasi Bu Nani. Gimana Bu Nia? Sok dilanjut dulu Bu, bentar Lanjut dulu. ini. Ya. Bu Nani mau lanjut? Share screen-nya masih ada punya Bu Sri. Iya, aku nanti mau matiin ini bentar.
Kembali ke Zoom-nya bentar. Iya. Belah mana dia stopnya? Di atas yang banyak ada tambah-tambah gitu biasanya tuh. Ini balik ke Zoom-nya sebentar, Bu. Aduh. Hilang Iya. dulu. Hmm? Atau tuh aku juga bisa apa enggak ya? Udah? Iya, udah. Ya, oke. Yuk lanjut, Mangga. Iya, aku nggak ngerti nih malahan di Zoom. Mana coba Di share share screen itu ada, screen. yang sebelah chat itu ada share screen, klik aja. Kemudian, Sama kayak yang waktu di Jimit kayak gitu. baru pertama nih. Sama Bu, saya juga ini. Biasanya di itu Gmail. Iya. Iya. Kalah hese ninganan. Host disable participation apa sih? Nggak ngerti aku nih. Bentar, kecilin dulu nih. Di itu aja di apa recordingnya dipotong aja dulu. Iya, oke. Sudah terlihat, Bu? Belum. Belum ya? Belum di share screen. Lupa. Sudah terlihat, Bu? Nah, sudah ada. Terima kasih Bu Sri. Kita mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk aksi nyata modul 1.4 di sini saya mengambil judulnya menanamkan dan membiasakan budaya positif dengan kesepakatan kelas dalam kegiatan pembiasaan dan dalam proses belajar mengajar. Adapun latar belakangnya tidak akan saya bacakan keseluruhannya karena terlalu banyak. Yang intinya di sini budaya positif itu merupakan keyakinan dan nilai-nilai yang terlihat dari bagaimana sekolah menjalankan aktivitas sehari-hari dan juga dalam pelaksanaannya, baik itu dalam kegiatan pembelajaran, dalam kegiatan pembiasaan, ataupun dalam ekskul. Yang saya ambil di sini adalah tentang disiplin positif sekolah, yaitu menanamkan kedisiplinan pada siswa dalam kegiatan pembiasaan, khususnya bagaimana mereka itu sebelum masuk ke sekolah itu atau sebelum masuk ke kelas itu ada semacam kegiatan disiplin, yaitu adanya baris gitu ya di depan kelas, terus juga ada pemeriksaan kuku, kebersihan, kerapihan seragam dan lain sebagainya diperiksa sebelum masuk ke dalam kelas. Apalagi dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, prokes itu juga diterapkan di sekolah kami untuk menjaga kesehatan dan juga kebersihan dari anak-anak yang akan mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Adapun tujuan dari aksi nyata yang saya buat, yang pertama itu menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas. Terus yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik dan dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiganya, mengintegrasikan dan membiasakan peserta didik untuk menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam kegiatan pembiasaan dan kegiatan pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Tolak ukur rada diengalkeunnya. Tolak ukurnya yaitu peserta didik mampu membiasakan atau mampu membuat kesepakatan kelas yang dipasang di dinding kelas.
Yang kedua, peserta didik dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan kontinu dalam proses belajar. Yang ketiga, peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas dengan sadar mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Lini masa tindakan yang dilakukan, yang pertama ada sosialisasi kepada seluruh warga sekolah meliputi kepala sekolah, kepada peserta didik melalui orang tuanya masing-masing dan juga melalui guru kelasnya masing-masing, juga kepada tenaga kependidikan, semuanya berkumpul dan saya memberikan sosialisasi tentang budaya positif yang akan saya laksanakan di sekolah baik dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Yang kedua, guru menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya kesepakatan kelas. Yang ketiga, guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat kesepakatan kelas. Yang keempat, kesepakatan kelas yang telah disepakati selanjutnya ditempel di dinding kelas agar terlihat oleh setiap siswa, sehingga mereka itu melaksanakan kesepakatan kelas sesuai dengan yang dibuat oleh mereka dan gurunya masing-masing. Selanjutnya, yang keenam, menumbuhkan atau menanamkan dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam kegiatan pembiasaan dan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, setiap sebelum belajar itu kan selalu diadakan berdoa sebelum belajar gitu ya. Terus juga menyanyikan lagu-lagu wajib nasional agar mereka tidak sampai lupa. Kadang-kadang kita sendiri sebagai gurunya di tes gitu ya, lagu wajib nasional kadang ada yang nggak hafal gitu. Nah, dengan pembiasaan seperti itu diharapkan mereka juga hafal dengan tujuan cinta tanah air. Yang keenam, mengatasi permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran atau di luar kelas dengan menerapkan teori kontrol guru, di mana di sini guru itu yang paling diharapkan dari seorang guru itu dapat menerapkan teori kontrol sebagai manajer ya, sebagai manajer, karena di situ mungkin merupakan posisi kontrol tertinggi dari seorang guru dalam menata kesabarannya menghadapi seluruh permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran di dalam maupun di luar kelas. Yang ketujuh, mendokumentasikan setiap kegiatan pembiasaan dan kegiatan mengajar yang menumbuhkan, mencerminkan, dan membiasakan atau yang mengarah pada profil pelajar Pancasila. Selanjutnya bagian Bu Sri, dukungan yang dibutuhkan. Pertama, orang tua di rumah dalam membiasakan budaya positif, karena di sini budaya positif itu mencakup segala hal ya, dari sikap, tingkah laku, bahasa, mungkin bisa dibantu oleh orang tua masing-masing di rumah, karena kalau tidak demikian susah menerapkannya. Anak zaman sekarang kan begitu ya, bicaranya kasar, terus juga gimana ya, susah menerapkannya. Jika ada bantuan dari orang tua di rumah mungkin akan lebih efektif. Yang kedua, warga sekolah sebagai role model atau teladan bagi peserta didik dalam menanamkan budaya positif. Yang ketiga, seluruh warga sekolah berkolaborasi, bergotong royong, dan bergerak bersinergis dalam menciptakan dan membiasakan budaya positif di sekolah tersebut. Selanjutnya, ini udah terakhir barusan sih. Yang selanjutnya mah mungkin di sini ada gambar-gambar ya. Ketika saya mensosialisasikannya kepada guru-guru, kepada warga sekolah, beserta orang tua murid, terus juga ada di situ pertama masuk kelas itu ada baris di depan kelas, pemeriksaan kuku, terus penerapan prokes dan lain sebagainya. Di situ semuanya saya cantumkan. Dalam pembelajaran pun berdoa sebelum belajar, menyanyikan lagu wajib nasional, bahkan mengatasi permasalahan
yang terjadi di dalam pembelajaran kan tidak sedikit anak ada yang kesiangan. Nah, di situ mungkin ada yang dinamakan pelaksanaan segitiga restitusi ya, yang di situ ya, dalam penyelesaiannya bagaimana guru menyikapi permasalahan tersebut, apakah bisa bersifat sabar atau di sini bisa menjadi memegang posisi kontrol sebagai manajer tersebut, tidak sebagai guru yang membuat anak merasa bersalah atau misalnya sebagai guru penghukum dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan seperti itu, walaupun kadang-kadang mungkin dalam kenyataannya kita sendiri pun kadang-kadang tidak bisa mengontrol emosi kita. Gitu. Terus pembiasaan yang lainnya ada pelaksanaan sholat duha yang dilaksanakan kalau di sekolah kami itu 1 minggu sekali pada hari Jumat berkolaborasi dengan guru PABP. Mungkin itu yang bisa saya paparkan, barangkali teman-teman ini ada yang mau menambahkan, ada yang mau bertanya, atau ada yang mau menyanggah, dan lain sebagainya, mangga dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Nani, lengkap banget dari pembelajaran di sekolah, kebiasaan budaya positifnya dilanjutkan dengan suatu kebiasaan berkolaborasi dengan guru bidang yang lain. Sangat luar biasa, mantap, keren. Alhamdulillah, terima kasih. Mungkin mangga ada yang ditanyakan atau apa? Ya, silakan Bu Dewi, Bu Nia, Bu Yati, Bu Nelis, Bu Haji. Kemana Bu Nia, Bu Dewi? Ayah Bu. Izin ya, bentar. Untuk Bu Nani, pembahasannya hampir sama dengan saya ya kemarin. Cuma saya nggak ada PDF-nya Bu, karena kemarin bikinnya di KinMaster. Paling berbentuk blogspot, tapi isinya hampir sama mungkin. Dari pembahasannya, penerapan budaya positif di sekolah itu bisa diterapkan dari disiplin kelas, terus dari penerapan segitiga restitusi juga sama. Di situ ada di blogspot, tapi kalau dalam bentuk PDF-nya saya tidak ada karena kemarin buatnya di KinMaster. Jadi tidak bisa berbagi untuk PDF-nya. Kalau mau juga bisa berbagi lewat blogspot-nya gitu. Mohon tuh sawias Bu Nia sami wae. Yang penting intinya yang kita rancang itu apa gitu. Mangga tuh pilih bade naroskeun. Cekap, lengkap Bu. Alhamdulillah. Iya, udah Kalau lengkap. sudah lengkap mungkin barangkali mau dilanjutkan sekarang punya Bu Nia, Bu Dewi atau Bu Yati, silahkan. Mangga Bu Yati bade. Paling materinya mungkin di-sharekan ke Bu Sri biar bisa dibuka. Sudah di-share barusan. Udah, mau Bu Nia, mau saya buka dulu ya. Ya, mangga silahkan dilanjut. Bentar ya. Sebentar. Sebentar, belum saya download dulu, bentar dari Bu Nia. Sudah terlihatkah? Sudah terlihat? Sudah. Ya, Sudah terlihat. Mangga. Sudah ada. Langsung aja ya Bu ya. Ya, silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Zoom kali ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata yang saya buat pada modul 1.4 tentang budaya positif. Judulnya simpel saja Bu, penerapan budaya positif di SDN 2 Kertamulya. Untuk latar belakang tidak usah dipaparkan ya.
hampir sama. Lanjut aja Bu Sri tujuannya Bu Sri. Tujuan dari aksi nyata yaitu menanamkan budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah. 2. Menjadikan keyakinan kelas sebagai pembiasaan yang terpola secara otomatis dan membantu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan rasa saling menghargai sesama teman. Yang menjadi tolak ukurnya adalah 1. Mewujudkan profil pelajar Pancasila. 2. Siswa memahami makna budaya positif di sekolah. Lanjut, memahami makna bertanggung jawab dan memahami makna antara saling menghargai dan menghormati. Lini masa tindakan aksi nyatanya yaitu memberikan penjelasan pada siswa mengenai budaya positif di kelas dan di sekolah, memfasilitasi siswa membuat kesepakatan kelas dan melakukan pendekatan secara persuasif melalui pengimbasan budaya positif pada rekan sejawat, melalui seminar kecil di sekolah dengan kolaborasi antara kepala sekolah, guru, dan orang tua. Dukungan yang diperlukan sama di sini, dukungan dari semua pihak, kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat, dan adanya komitmen dari semua pihak dalam melaksanakan budaya positif di sekolah. Di sini ada ke atas dulu sebentar. Ini dalam pembuatan kesepakatan kelas sebelumnya, saya itu membuat berupa poster, anak-anak ditugaskan poster, membuat poster kesepakatan kelas, terus masing-masing ditanya apa sih keinginannya itu di kelas itu seperti apa. Dan hasilnya ada di bawah, ke bawahnya. Posternya bermacam-macam, cuma di sini saya menampilkan 2 poster yang terbaik menurut saya gitu. Selain kepada anak-anak, kemudian mengimbaskannya juga kepada guru-guru di atasnya, Bu Sri. Ke atas, mengimbaskannya kepada guru-guru yang ada di sekolah melalui webinar kecil. Di situ saya menerangkan tentang budaya positif yang diterapkan baik di kelas maupun yang ada di sekolah. Kemudian pas pembagian rapot, kebetulan kan orang tua kumpul juga di sana. Nah, di situ sekalian walaupun tidak videonya pas pembagian rapotnya saja, tapi di situ saya juga menyampaikan lumayan panjang tentang pembiasaan budaya positif yang akan diterapkan di sekolah juga. Terus di bawahnya, ke bawahnya ini adalah contoh budaya positif yang telah diterapkan di SDN 2 Kertamulya. Yang pertama dari disiplin positif di sekolah, sama tadi seperti Bu Nani juga, kebiasaan dari mencuci tangan, berbaris, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran itu pasti di setiap sekolah juga menerapkannya. Kemudian yang kedua, membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ini sama berupa poster-poster. Kemudian ini poster ini nanti akan saya satukan, dibuat menjadi satu kesepakatan kelas yang akan ditempel di dinding kelas, memakai aplikasi Canva juga. Yang ketiga adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Di sini pemenuhan kebutuhan dasar ada rasa kesenangan, cinta kasih sayang, atau penguasaan juga di sini ada. Di sini bisa diterapkan melalui ekstrakurikuler atau peringatan PHBN Agustusan, Hari Besar Keagamaan, ataupun dengan untuk menambah wawasan iptek, kita ke Wahana Iptek yang ada di Kota Baru juga itu bisa menambah wawasan anak-anak dan merasakan kepuasan bahwa mereka itu merasa berada dan bisa mempraktekkan apa yang telah dipelajari di sekolah. Yang keempat adalah posisi kontrol guru sebagai manajer, sama seperti tadi. Di sini guru sebagai posisi manajer dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di kelas melalui segitiga restitusi. Ini di sini juga segitiga restitusi di sini mungkin bisa diselesaikan baik di dalam kelas maupun kita berupa kunjungan ke rumah. Kebetulan kemarin saya ada kejadian anaknya tidak mau masuk sekolah, sehingga kita yang datang ke rumahnya, dan ini ada dokumentasinya. Kebetulan memang itu melakukan. Sampai di situ mungkin Bu untuk penerapan budaya positif yang ada di Kertamulya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga pilih ayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hampir sama ya isinya, hanya mungkin kelengkapannya lebih lengkap punya ketimbang punya saya.
Eh, Kalau masalah budaya positif mungkin ya hampir sama lah di setiap sekolah dalam pelaksananya seperti itu. Kalau keluar dari materi ini boleh nggak bertanyanya gitu? Enggak, Ibu, Bangga, kita Bu. Keluar, Kan kita keluar berbagi, dikit Bu. lah. Tapi Kita berbagi. tidak keluar juga, masih ada hubungannya dengan segitiga restitusi gitu ya dalam pelaksanaan budaya positif dalam pembelajaran. Ini di sekolah saya kan ada anak inklusi nih, anak yang berkebutuhan khusus. Anak ini susah mengingat huruf gitu. Hari ini saya ajarkan huruf A, abjad gitu ya, udah hafal berapa huruf, pas ketemu lagi, apalagi sekarang kan PTM, jadi tidak setiap hari ketemu, saya jadwalnya hari Senin, Rabu, dan Jumat, ketemu hari Rabu sudah lupa gitu ya. Dalam kurikulum yang kita laksanakan sekarang kan di situ ada semacam pemberian materi itu mengarah pada ketuntasan minimal gitu ya. Nah, dalam pelaksanaan permasalahan seperti ini, terus si anak tersebut juga sudah punya kekurangan bukan kekurangan inklusi tadi, punya kebutuhan khusus, tapi dia jarang sekali gitu mau masuk sekolah. Yang kedua, ketika saya membuat semacam les gitu ya, setiap pulang sekolah saya sisihkan waktu sekitar 1 jam untuk mengles anak-anak yang membutuhkan bimbingan khusus, semacam yang belum bisa baca dan lain sebagainya. Ternyata si anak tersebut ini malah tidak hadir gitu, jarang sekali hadir, padahal dijadwalkan setiap ada les itu. Nah, untuk permasalahan seperti ini sudah ke orang tuanya gitu, minta bagaimana baiknya, tapi menyerahkan seluruhnya kepada gurunya. Sedangkan anaknya sendiri juga intinya tidak ada kemauan untuk mengikuti pembelajaran. Yang ingin saya tanyakan ini atau sharinglah dengan ibu-ibu semua, barangkali ada metode khusus bagaimana cara mengatasi hal tersebut, karena kalau berkaitan dengan kedisiplinan, mungkin masih bisa diatasi. Dengan masalah seperti ini, saya ini agak kesulitan, agak bingung gimana cara mengatasinya. Barangkali ada dari ibu-ibu yang memberikan solusi. Mangga silahkan diantar solusinya. Terima kasih. Ya, Bu Nani, kebetulan saya juga pernah ngalamin punya anak yang berkebutuhan khusus tidak permanen. Dalam arti tidak permanen itu anak itu bisa dikategorikan pemalas, sedih, pemurung, tidak ada semangat untuk belajar. Barusan coba saya lupa tadi, kurang mengingat tadi inklusifnya anak kekurangannya dalam segi apa ya tadi, lupa saya. Kekurangannya apa malas belajar, apa tidak bisa mengikuti, tadi saya lupa. Susah mengikuti dan belum hafal huruf juga. Oh, berarti kelas rendah mungkin ya kalau hafal huruf. Masih kelas rendah. Kelas 2, kelas 2 ya, masih kelas rendah ya. Setelah saya dulu pernah mengikuti pelatihan tentang inklusif yang diadakan oleh KBB waktu itu, berbagai macam kendala anak inklusif itu yang tadi saya sebutkan, pemarah gitu kan, pemalas, pemurung, itu masuk dalam inklusif non permanen. Caranya menanggulanginya mungkin itu perhatian khusus, dari harus ada kolaborasi antara guru dan orang tua sebetulnya. Kalau orang tua menitipkan secara langsung hanya ke pihak sekolah, tapi dari dalam keluarganya tidak ada dukungan, ke anak tidak akan berhasil. Kita walaupun sekuat tenaga ingin anak itu ada perubahan, terkadang susah. Apalagi mengenal huruf susah, telat mungkin ya, telat istilahnya menangkap anak itu menghafal. Ya harus ada kolaborasi dengan orang tuanya, karena kita udah dididik membaca seperti itu, kalau di rumahnya didiamkan, tidak diulang apa yang diajarin sama kita, itu pasti akan sulit bagi kita. Ke anaknya tersebut juga akan kesulitan.
Nah, itu mungkin satu. Yang kedua, kalau ada anak yang inklusif seperti itu, biasanya kompetensinya itu dibedakan. RPP-nya itu tersendiri, walaupun dia satu kelas, tapi bukan berarti dia tidak bisa bergabung dengan yang lain. Hanya kompetensi dasarnya aja yang terpisah, lebih rendah buat dia. Kemampuannya dia sampai di mana nih? Tidak huruf berarti dia belajarnya sampai situ, tidak bisa mengikuti sama dengan yang lain gitu. Itu sih waktu saya ngikutin pelatihan inklusif waktu itu ya seperti itu, dibedakan dalam segi indikator, RPP-nya terpisah, dan lebih khusus perhatian dia mungkin ada selepas proses pembelajaran, terus kita memberikan ke anak latihan-latihan membaca terus dengan dukungan orang tua di rumah. Kalau orang tua tidak mendukung, kesulitan buat kita untuk memajukan anak tersebut. Paling itu sih yang saya tahu inklusif non permanen itu. Iya, terima Mungkin kasih. selebihnya dari yang lain. Ya, mangga ini Bu Dewi kemana? Belum kedengaran Ini suaranya. hilang nih. Bu Nia mana Bu Nia? Ada Bu, cuma saya belum bikin modul aksi nyata 14. Belum. Baru pulang ke rumah Bu, baru sampai banget, jadi belum. Kemarin liburan dulu lah 2 minggu. Nah besok Senin mulai tempur ke guru Dewi penggerak. sempat liburan ya, aduh hebat. Gimana tuh liburannya? Aku kok nggak liburan ya? Bu Nani tuh baru pulang dari Bali ya Bu. Iya. Keren Bu. Mangga tuh ngasih apa namanya masukan gitu Bu Dewi, gimana barangkali ada Bu Nia. Bu Yati ini nggak ada suaranya juga nih. Mana? Yati menyimak. Kalau saya mau menambahkan, untuk anak yang belum mengenal huruf atau susah menghafal huruf. Nah, ini kejadian sama anak saya yang pertama. Anak saya yang pertama itu waktu itu TK hanya sekitar 5 bulan. Begitu di semester pertama hanya 5 bulan. Selebihnya nggak tahu kenapa, pokoknya dia nggak mau masuk sekolah. Alasannya gurunya nggak enak apa segala macam. Oke, dia minta berhenti. Oke, saya berhentikan kan TK. Karena kalau dipaksa pun nggak akan benar kan sekolahnya. Jadi saya berhentikan. Nah, saya tanya ke anaknya, kan nanti tahun depan masuk SD. Kalau belum bisa baca nggak bisa. Jadi maunya gimana? Mau belajar sama ibu di rumah atau mau gimana? Nah, akhirnya si anak saya ikut tuh ke beberapa pengajian ya di sini. Beberapa pengajian sampai ganti-ganti pengajiannya. Akhirnya ada satu pengajian yang gurunya seperti guru TK. Mungkin anak cocok. Nah, dia pulang ke rumah. Begitu pulang ke rumah dia ngomong, Bu, saya mau belajar baca sama ngaji sama ibu itu. Ya udah, akhirnya saya panggil gurunya ke rumah. Seminggu 4 kali, Senin sampai Kamis. Dengan durasi 1 jam, alhamdulillah. Anak yang tadinya nggak mau sekolah, jadi mau sekolah, terus jadi bisa baca gitu. Itu kejadian sama anak sendiri. Mungkin itu Bu tambahannya. Jadi si anak biar anak yang memilih mau seperti apa. Gitu. Iya, terima kasih Bu Dewi masukannya. Saya juga kadang bingung ya menghadapi permasalahan seperti ini. Sudah mencoba bersabar gitu. Tapi seandainya ini di dalam diri anaknya itu ada motivasi untuk belajar atau mungkin dorongan dari orang tuanya yang bagus, mungkin bisa diatasi sedikit demi sedikit. Ini karena orang tuanya setiap kali dihubungi alasannya begitu, ibu sudah saya paksa, malah sudah saya intinya dimarahin, disiksa lah gitu katanya, tapi anaknya nggak mau berangkat gitu. Nah itu kesulitannya di situ
Sehingga saya susah gitu untuk mengajarkan dia karena Coba ke sekolahnya jarang gitu Bu Dewi. Mana? iya coba maksudnya ngobrol empat mata sama anak. Karena anak saya juga gitu waktu itu nggak mau sekolah, pokoknya bener-bener maling we. Nah, jadi diculkeun we kok abi teh. Ya udah tuh mau keluar ya udah keluar, sok keluar dari sekolah. 1 bulan mah diantepin diantep we Bu, main apa segala macam. Nah, udah dia puas nih selama 1 bulan kan nggak sekolah, benar-benar full 1 bulan nggak sekolah. Nah, udah 1 bulan nggak sekolah, baru diajak ngomong, kalau tuntutan di sekolah itu nanti tuh gini, jadi maunya gimana. Nah, diajak empat mata. Sampai, iya tadi saya bilang beberapa kali ganti tempat. Ini nggak cocok ganti deh, pokoknya dituturkan lah. Udah ngomong dari ke hati, ternyata dia maunya sama yang ini, karena dari keinginan dia sendiri ya, jadi dia bertanggung jawab untuk bisa untuk kan karena kita kan udah mewujudkan keinginan dia, jadi dia punya rasa tanggung jawab gitu. Dicoba diajak ngobrol empat mata si anaknya. Iya siap Bu Dewi. Insya Allah saya juga pernah sih anaknya saya rayu gitu ya, dibujuk biar mau belajar. Yang lain saya kasih pelajaran seperti biasa tema. Untuk dia sendiri saya kasih bikin huruf A gitu ya, bikin pagar, disuruh gambar gitu. Dia mau gitu. Hanya pas harusnya hari Rabu dia masuk lagi, dia nggak sekolah gitu. Nah, dari situ mungkin saya harus cari solusi yang lain gimana caranya supaya bisa menumbuhkan minat belajar dari anak itu sendiri, mau rajin ke sekolah gitu. Waktu dari kelas 1 juga kata wali kelas 1-nya begitu. Sama ya? Naiknya naik percobaan gitu. Tapi kan kalau sebetulnya nggak ada naik percobaan, itu mah cuma ini doang gitu ya supaya anaknya mau belajar. Ini juga saya bingung ke orang tuanya. Ibu nggak bisa bantu saya. Anak ini nggak ada perubahan, nggak mau belajar. Saya bingung Bu. Kalau saya naikkan, berarti saya tidak sayang terhadap anak ini gitu ke mamahnya. Kemarin saya coba gitu. Kalau saya naikkan misalnya ke kelas 3, anak ini nggak bisa apa-apa, nggak bisa menulis huruf gitu. Terus kalau nggak dinaikkan, ibu siap tidak gitu. Kalau ibu tidak mau, ya bantu saya gitu. Saya coba ngomong sama ibunya kemarin seperti itu. Pas PAS kemarin ya, ada hadir seminggunya, ada hadir alhamdulillah. Lah keduanya ada perubahan gitu dari dia. Saya juga kemarin pas ngasih pembagian rapot, ibu ini saya kasih KKM saja dulu semua nilainya karena memang belum ada yang bisa saya isikan nilainya dari hasil belajar anak sendiri gitu. Tapi kalau ibu mau bantu saya supaya anak itu berubah, insya Allah saya bisa bantu ibu biar anak ibu juga bisa baca gitu, bisa nulis. Gitu kata saya kemarin. Ya mudah-mudahan lah ada perubahan. Mangga dilajak. Terima kasih yang sudah ngasih masukan. Sama-sama Bu. Mangga ayeuna teh nu sanesin. Iya ibu operatornya ke mana? Ada. Gimana? Masih ada yang mau menyampaikan lagi? Yang lain mungkin Bu Sri belum pada siap tuh materinya Bu Dewi katanya. Iya nggak apa-apa Bu. Bu Yati gimana? Bu Yati mau menyimak dulu Bu, nanti ada Zoom kedua, nanti mengundang kita lagi. Kayaknya kalau yang disampaikan, nggak apa-apa silakan berbagi lagi sama kita lagi Bu. Iya siap lah siap. Ya. Ya udah selesai mungkin ya. Udah ya. Saya stop aja ya mungkin ya recordingnya. Ya paling jangan dulu di stop, berdoa bersama dulu. Terus nanti tolong dipoto ya.
Ya, difoto dulu, dokumentasikan dulu Bu ya. Jangan dulu kemana-mana nih. Iya. Saya Ini dokumentasikan dulu. Kalau kooperatornya, bisa Kang. terbuka Bu Yati. Iya, Bu Yati, Bu kameranya Dewi, terbuka aku SS dulu ya. nih. Siap ya, Iya. SS dulu nih. Iya. Kita dokumentasikan dulu nih. Nanti di grup ini ya, dikirim sebentar mana Iya, nih. iya, siap. Nanti sebentar di sini. Ya, mangga ditutup we kooperator. Iya, siap. Mungkin pertemuan pada hari ini kita tutup ya Bu ya. Terima kasih banyak atas masukan, komentar-komentar untuk memperbaiki menambah kemajuan. Kita berbagi sharing di sini, banyak ilmu yang saya dapat juga yang tadinya saya belum paham nih, ada masukan lagi nih lumayan saya ulangi nih untuk memperbaiki ke depannya. Terima kasih banyak atas kehadirannya, buat ibu-ibu hebat semuanya. Paling saya tutup dengan membaca hamdalah kita bersama-sama Ibu ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin Zoom pertemuan kita selesai. Sebentar.